Seorang jaksa yang berani serta menjunjung tinggi kebenaran dalam setiap kasus yang ditanganinya, dia bernama Byun Jae-wook. Dia dikenal sebagai jaksa yang emosian dan keras kepala. Hingga akhirnya, suatu ketika, dia ketiban sial. Ada seorang penjahat kelas teri yang membuat Jae-wook naik pitam saat diinterogasi. Dia memukuli penjahat itu, dan keesokan harinya orang itu ditemukan dalam keadaan tewas. Jae-wook enggak bisa mengelak. Jae-wook pun harus menerima hukuman selama 15 tahun penjara. Berada di dalam tahanan, bertemu dengan mereka yang benar-benar melakukan kejahatan, tentunya enggak nyaman bagi Jae-wook. Para tahanan juga enggak menyukai seorang jaksa, khususnya Jae-wook karena dengan popularitasnya yang bersikap kasar pada para tersangka yang ditanganinya. Kehidupan Jae-wook di dalam tahanan sangat buruk pada awalnya. Namun, Jae-wook enggak segan untuk membantu para tahanan maupun sipir penjara dalam hal hukum, sesuai dengan profesinya. Hal ini membuat dia yang awalnya diperlakukan kurang menyenangkan oleh sesama tahanan, menjadi diperlakukan dengan baik. Karena sering berbagi apa yang dia miliki ke sesama tahanan, Jae-wook mendapatkan julukan Yonggam Sonsengnim, yang berarti seseorang yang dituakan atau dihormati. Suatu hari, seorang tahanan berkonsultasi pada Jae-wook tentang kasusnya. Dia dipenjara karena menganiaya pelaku yang memperkosa anak perempuannya. Jae-wook memberikan ilmunya, yang membuat tahanan ini berjanji akan membalas kebaikan Jae-wook saat dibutuhkan. Kini, Jae-wook sudah 5 tahun ada di penjara. Chi-won, pria muda yang punya keahlian menipu, baru saja dijebloskan ke penjara. Chi-won jadi dekat dengan Jae-wook karena simbiosis mutualisme. Jae-wook memerlukan Chi-won dalam misinya untuk mengungkap kebenaran di dalam kasusnya sendiri. Jae-wook pun mendidik Chi-won semaksimal mungkin supaya saat Chi-won bebas nanti, dia bisa membantu Jae-wook menjalankan rencananya. Jae-wook juga menggunakan keahliannya untuk membuat Chi-won bebas lebih cepat dari masa tahanannya. Diceritakan Chi-won telah bebas. Dia mencari salah satu teman tersangka yang mati, yang membuat Jae-wook dipenjara. Sambil merekam diam-diam pembicaraan dengan orang itu, teman tersangka ini menjelaskan tersangka mempunyai penyakit asma dan harus selalu membawa inhalernya. Upaya yang dilakukan Chi-won dan Jae-wook terhalang oleh asisten jenderal kantor kejaksaan. Chi-won pun bersembunyi demi keselamatannya sendiri, dan menjauh dari Jae-wook. Akhirnya Jae-wook mau enggak mau meminta bantuan dari para tahanan yang sudah dia bantu sebelumnya. Ternyata, asisten jaksa agung Jong-gil, Lee Sung-min, lah yang telah memukuli tersangka itu hingga mati, bukan Jae-wook. Dia juga menyimpan inhaler milik tersangka, jadi pelaku sebenarnya adalah Jong-gil. Mampukah Jae-wook membuktikan kalau dia sebenarnya enggak bersalah? Akankah Jong-gil mendapatkan ganjaran yang sesuai? Lalu, bagaimana hubungan Chi-won dan Jae-wook ke depannya? Yap, film ini berjudul A Violent Prosecutor. Dari film ini, kita bisa belajar untuk mengontrol emosi yang kemungkinan akan membuat hidup kita susah. Dengan selalu berbuat baik kepada siapapun, hal baik itu akan selalu kembali baik kepada kita. Saksikan filmnya untuk mengetahui ending cerita A Violent Prosecutor. Yang mau nonton film ini dengan lengkap, cek deskripsi guys, jangan lupa subscribe ya. 야, 이 미친놈아!